Kalau kalian mau tahu mana yang terbaik di antara kedua HP ini, kalian berada di channel yang salah. Tutup video ini sekarang juga. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Udah lihat video gue tentang Samsung Galaxy A52? Oke, mantap. Udah lihat juga video gue tentang Poco F3 yang baru tayang beberapa hari yang lalu? Kalau belum, link akan ada di kanan atas dan di deskripsi. Karena kedua HP ini ada di range harga yang sama, yaitu budget sekitar 5 jutaan, jadi kayaknya asik buat kita sandingkan, kita puji-puji sekaligus celak secara bergantian. Disclaimer penting, video ini bukan video versus, di mana di akhir video akan ada kesimpulan mana yang jadi pemenangnya. Jadi buat kalian nih yang mau tepuk dada karena produk yang kalian jagoin menang, atau mau sumpah serapah karena produk yang kalian jagoin kalah, nah silakan tutup video ini sekarang juga. Jangan buang-buang waktu, gue jamin gak bakalan ada. Dan juga nggak bakal ada perbandingan teknis dan spesifikasi di kedua smartphone ini. Seperti biasa kita akan ngomongin soal ide, konsep, emotion, dan feeling dari kedua smartphone ini. Oh iya, buat kalian yang baru klik video dan datang ke channel ini, gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten seputar gadget yang nggak melulu tentang unboxing, review, atau impresi pertama, tapi gue tarik ke berbagai macam aspek seperti desain, komunikasi, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten tech lain yang udah keren-keren. Oke, tapi buat kalian yang emang mencari jawaban atas pertanyaan, gue punya duit 5 juta, mana yang harus gue pilih? Langsung gue kasih aja jawaban gue, nyari performa kencang, pilih Poco F3. Kalau alasannya selain itu, pilih Samsung Galaxy A52 aja. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama mari kita bahas alasan awal kenapa gue tertarik buat beli masing-masing dari kedua smartphone ini. Kita mulai dari Samsung Galaxy A52. Well, jujur alasan utama gue buat beli Samsung Galaxy A52 adalah referensi masa lalu. Artinya apa? Gue pernah beli dan pakai Samsung Galaxy A71 untuk jadi daily driver dan gue amazed banget dengan value dari Samsung Galaxy seri A5 dan seri A7 yang menurut gue kelasnya itu udah masuk ke premium mid-range dan nyerempet ke flagship. Bahkan Samsung Galaxy A71 itu gue sebut sebagai flagship nyamar. Specs-nya oke untuk kelas mid-range, desain cakep, kamera juga bagus. Samsung Galaxy A71 itu keluar tahun lalu ya. Kebanyakan pada saat Samsung mengumumkan Samsung Galaxy A72 dan A52 yang secara spesifikasi kurang lebih sama lah. Dan dengan penambahan SoC Snapdragon, refresh rate 90Hz, Corning Gorilla Glass 5, OIS, dan fitur flagship IP rating 67. Ya auto belilah. Gimana dengan Poco F3? Well, gue udah jabarkan di video review gue. Kalau alasan utama gue ingin meminang Poco F3, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah karena tampilannya. Asli, cakep banget. Mulai dari material back covernya yang licin dan enak buat dilus-elus, frame sampingnya, desain kameranya hingga warna putihnya yang menurut gue perfect banget. Samsung Galaxy A50 itu juga ada sih yang warna putih. Gue sempat nyesel karena kehabisan varian warna yang putih dan akhirnya pilih yang biru. Tapi menurut gue, kalaupun gue jadi dapat varian yang warna putih, tetap nggak bisa ngalahin putihnya Poco F3 ini. Finishing warna back cover dari Samsung Galaxy A52 ini menurut gue agak dull dan kusam. Ya wajar sih karena materialnya memang polikarbonat. Secara desain kamera, Samsung Galaxy A52 memang agak mainstream. Tapi gue cukup mengapresiasi ide timbul dari back cover dan seolah-olah satu kesatuan alias unibody dengan bagian belakangnya. Samsung Galaxy A52 ini lebih simpel dan ringkas karena ukurannya yang sedikit lebih kecil. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kesan murah dan plastiki memang lebih berasa. Jauh banget kalau dibandingkan dengan Poco F3. Walaupun secara ukuran sedikit lebih besar, tapi kesan premium, mahal, dan eksklusifnya memang dapat banget. Kalau tampilan Samsung Galaxy A52 cukup layak sebagai smartphone mid-range, Poco F3 memang benar-benar flagship ngiler. Maksud gua flagship inspired. Ngomongin layar, Samsung udah jelas lah ya bakalan tampil dengan warna yang lebih vibrant serta saturasi dan kontras yang lebih tinggi. Untuk brightness keduanya setara. Nah kalau ngomongin skenario entertainment, visual udah pasti sepaket dengan sound. Sorry, untuk sektor ini gue harus pilih Poco F3 dengan kualitas stereo yang lebih mantap. Tapi mau pilih yang manapun, kalau skenario kalian mostly entertainment, kalian gak bakal salah milih Poco F3 atau Samsung Galaxy A52. Kita ke hasil kamera yuk. Ingat kan di video review Poco F3 gue bilang kalau hasil kamera Poco F3 bagus, inget gak catatannya apa? Kalau dibandingkan dengan lini produk Poco sebelumnya. Saat gue head to headin dengan kamera yang sekelasnya seperti Samsung Galaxy A52, ya jelas keok. Most of the time loh ya, tidak selalu. Color processing Samsung Galaxy A52 jelas lebih eye pleasing. Poco F3 malah kelihatan pucet instead of natural kalau dibandingin kayak gini. Saturasi dan kontras Samsung Galaxy A52 lebih tinggi tapi nggak sampai lebay juga. Biru langit oke, hijau daun pun oke. Secara exposure Samsung Galaxy A52 lebih tepat. Sedangkan Poco F3 sedikit miss. Sepertinya pembacaan cahaya alias metering dari Samsung Galaxy A52 memang lebih canggih.
highlight dan shadownya lebih tepat. Color balance Poco F3 ternyata lebih warm dibanding situasi aslinya. Di beberapa situasi ini memang berhasil membuat foto sedikit lebih dramatis dibanding dengan Samsung Galaxy A52 yang terlihat lebih cool. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Samsung Galaxy A52 juga nggak selalu perform setiap saat, nggak auto cakep. Bahkan kalau lagi nggak perform malahan hasilnya jelek banget kayak HP sejutaan. Over sharpening, color balance agak off, kontras rendah dan lain-lain. Tapi ini jarang banget ya. Oke, ini gue mau bandingin hasil video dari Samsung Galaxy A52 yang ada OIS-nya dan nanti Poco F3 yang nggak ada OIS-nya. Dan sekarang resolusi 4K 30 dan kayaknya dua-duanya akan gue ambil 4K 30 aja deh. 4K 30 kita lihat gimana color dan stabilisasinya. Yang pertama ini adalah dari Samsung Galaxy A52. Silahkan lihat stabilisasi dan colornya seperti apa. Samsung Galaxy A52 dengan OIS dan resolusi 4K 30 fps. Oke, kalau ini adalah dari Poco F3 hasil perekaman videonya. Untuk resolusi sama 4K 30 fps. Yang harus kita cek di sini adalah stabilisasinya seperti apa dan colornya seperti apa. Correct me if I'm wrong, tapi sepertinya Poco F3 seingat gue tidak ada OIS-nya deh. Tapi hasil dari yang kemarin gue coba ambil di review Poco F3 itu stabilisasinya lumayan loh. Stabilisasinya lumayan untuk di resolusi 4K dan 30 ya. Menurut gue oke banget. Tapi nanti kita sandingkan dengan hasil dari Samsung Galaxy A52. Oke. Again, ini Poco F3 4K 30 fps. Oke, kalau ini hasil dari kamera depan Poco F3. Dan ini resolusi tertingginya ada di 1080p 60 fps. Dan yang paling menarik juga di Poco F3 ini ada fitur yang namanya frontal sound. Nah, gue baru coba juga nih frontal sound. Jadi dia fokus ke ngambil suara dari kamera depan, which is gue nih lagi ngomong, dan dia memfilter suara dari kamera belakang atau mikrofon belakang. Jadi harusnya sih suara yang gue tangkap ini lebih bagus ya gitu. Tapi nanti kita lihat fitur dari frontal sound ini. Again, ini kamera depan dari Poco F3, resolusi di 1080p dan 60 fps. Habis ini kita lihat Samsung Galaxy A52 seperti apa. Oh ya, dicek color dan stabilisasinya juga. Oke, kalau ini hasil dari kamera depan Samsung Galaxy A52. Dan ini resolusi tertingginya ada di 4K 30 fps juga. 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Secara color, secara exposure kurang oke sih kamera depannya. Secara color juga sedikit kurang lah ya. Tapi nanti kita bandingkan dengan Poco F3 khusus untuk performa kamera depannya seperti apa. Oke, again ini Samsung Galaxy A52 resolusi 4K 30 fps, kira-kira seperti ini. Terakhir kita bahas user experience. Gue udah bahas juga di review Poco F3 kalau haptic feedback Poco F3 ini emang gak ada lawan. Dan sanggup bikin smartphone ini terasa mahal dan punya experience flagship. Tapi balik lagi, kalau ngomongin user experience tidak mungkin lepas dari apa yang kita hadapi sehari-hari dengan smartphone kita, yaitu user interface alias performa OS. MIUI, MIUI. Oh iya, gue belum bahas in-depth tentang MIUI ya. Nanti gue coba coret-coret dulu deh skripnya. Ya MIUI sih nggak hancur-hancur banget ya. Masalahnya di konteks video ini yang dilawan itu One UI gitu loh.
Bahkan kesimpulan gue di video Poco F3 adalah andai smartphone ini pakai One UI, karena itu pasti perfect banget. Bahkan gue udah ngebahas secara panjang konsep dan filosofi dari One UI. Kenapa OS atau skin Android ini keren banget. Silahkan tonton videonya, nanti gue taruh linknya di deskripsi juga. Kita nggak usah ngomongin soal iklan di MIUI lah ya, yang memang menurut gue adalah trade-off atau konsekuensi dari harga yang murah. Tapi overall sebagai sebuah OS, MIUI ini di level konsep dia nggak punya konsep yang kuat sebagai sebuah OS. Nggak ada filosofi sebenarnya apa yang mau dicapai dari user interface dan fitur-fitur ini. Gimana ia akan membuat experience pengguna menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Malah sebaliknya, ribet dan memusingkan. Dan saat di taraf konsep dan filosofi aja nggak kuat dan nggak jelas, udah pasti pada saat turun ke implementasi teknis, berupa fitur, navigasi, visual interface, dan lain-lain ya udah pasti kacau. Itu kenapa gue belum bisa buat video tentang MIUI, karena isinya pasti roasting semua. Emang kalian mau dengerin gue roasting MIUI? Like dan komen aja video ini kalau mau. Oke. Kira-kira seperti aja video membandingkan antara Poco F3 dan Samsung Galaxy A52. Buat kalian yang dari tadi nungguin gue bikin kesimpulan, gue lebih milih yang mana, yang menang mana di antara kedua HP ini, maaf, di sini bukan channel kayak gitu, silakan ke channel lain aja. Atau jalan-jalan ke ITC, baca spek dari masing-masing HP. Yang gue lakukan hanya menganalisa kedua smartphone ini berdasarkan perspektif gue, dan hasilnya silakan kalian jadikan untuk referensi kalian dalam membuat keputusan membeli. Karena gue tidak akan mengambil keputusan untuk kalian. Uang kalian sendiri, skenario pakai kalian sendiri, silakan putuskan sendiri. Anyway guys, terima kasih untuk kalian yang nyimak video ini sampai habis. Gimana? Kalian suka nggak dengan video kayak gini? Video versus anti baca-baca spek doang. Ada yang udah pakai Poco F3 atau Samsung Galaxy A52? Nah, tulis di kolom komentar kenapa kalian memutuskan untuk membeli smartphone tersebut. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.